Halo Blas Pokter, kembali lagi bersama kami dalam acara Pembawa Bulan Malam. Tapi kali ini kita mau bahas reaksi setelah balapan MotoGP Austria seri ke-13 musim ini yang berlangsung di Red Bull Ring Austria tanggal 21 Agustus 2023. Tadi kita tahu balapan eh, untuk persaingan kemenangan tadi tidak banyak pergerakan ya. Bagnaia dari lap pertama sampai finish, tapi yang seru malah di persaingan untuk perebutan posisi kedua antara Quartararo dan Jack Miller yang puncaknya di lap berapa dari Mas Agung ya? Masih ingat kan? Eh, se- di 5 lap terakhir Lima dan lap terakhir. puncaknya itu sekitar 3 lap waktu Jorge Martin crash ya itu sudah mulai titik baliknya Ya, Quartararo di situ sih. ya. Dan menariknya bagus banget ibaratnya. Kalau di tikungan zigzag yang baru ya, yang katanya saya menguntungkan Ducati, tapi kayaknya lebih benar di Quartararo karena dia dapat posisi krusial di sana. Dan terus posisi ketiga ada Jack Miller yang kembali jadi apa wingman, tapi belum tidak sepenuhnya berhasil balapan kali ini karena gagal menahan Quartararo. Tapi kita ngomong dulu dari menangnya yaitu Francesco Bagnaia yang tampil sempurna. Ya, bisa dibilang tampil sempurna lah karena dari awal sudah ya dalam tanda kutip ngegas gitu ya. Nyalip Basian ini yang jadi pole sitter, terus dari situ kayak nggak ada yang benar-benar bisa ngejar. Cuma Jack Miller tadi ya sempat mencoba menyalip tapi nggak berhasil, dan ini kemenangan ini melanjutkan tren bagus Bagnaia yang sudah 3 kemenangan beruntun ya sejak GP Belanda dan GP Inggris, Mas Agus. Sebenarnya untuk penampilan Peko bisa dibilang tanpa celah ya kalau dari individual performanya, tapi kalau untuk secara race keseluruhan sendiri ini sangat berjalan membosankan, nyaris nggak ada perlawanan dari rival-rival di belakangnya. Ya, karena ya kita tahu apa Red Bull Ring ada sirkuitnya Ducati banget ya dengan titik akselerasi dan karakter lintasan yang menuntut akselerasi dan kecepatan tinggi. Tapi kayaknya dari balapan tadi nggak banyak perlawanan juga dari Ducati ya sama Ducati. Padahal sempat ada kekhawatiran dengan 5 pembalap Ducati di 2 baris depan akan melibatkan Bagnaia sendiri, tapi malah dari nyaris nggak ada, dan agak kurang lucu tadi Basian ini uh, mengalami masalah dengan remnya kalau nggak salah di awal-awal balapan, dan ya bilang ya akhirnya cuma membayangi aja, nggak ada perlawanan sama sekali. Cuma Fabio Quartararo yang tadi lap terakhir udah mendekat ya, udah memangkas gap menjadi setengah detik dari tadi sempat 1 detik lebih bisa dipangkas, cuma kayaknya ya karena ya emang dia bisa tetap pantas menang karena semua kuatnya. Dan ini menurut apa ya kayak menjadi catatan tersendiri karena sebelum dia pembalap Ducati yang bisa menang 3 balapan beruntun itu cuma kasih Stoner di musim 2008 yang kita tahu kasih Stoner dan Ducati ada hubungan spesial sebagai satu-satunya pembalap yang bisa juara dengan Ducati. Terus untuk klasemen gimana Mas Agung? Ini uh, Bagnaia tentunya juga dengan kemenangan ini makin memangkas jaraknya dengan Fabio Quartararo sebagai puncak klasemen dan Alex Espargaro di peringkat kedua. Tadi finish di posisi 6. Untuk klasemen, dampak klasemen untuk Bagnaia, meskipun gap poinnya udah Ya, terpangkas, tapi kalau saya melihatnya masih sulit ya, karena Fabio Quartararo sendiri di Red Bull Ring ini yang notabene sirkuitnya Ducati masih mampu memberikan perlawanan dengan finish di urutan kedua. Dan Bagnaia juga gak cuma ngejar Quartararo, tapi dia harus terlebih dulu melewati Alex Espargaro kan yang walaupun di seri kali ini meraih hasil yang kurang maksimal. Jadi masih ada banyak PR untuk Bagnaia ke depannya sih. 44 poin, eh, masih sisa sekitar 7. 7 atau 8 balapan ya. 7 7 ya. balapan. 7 balapan ya bisa dibilang kansnya 50% deh kalau saya. Ya, masih
50-50 karena bagaimanapun Iya, menyambut bersih kemenangan itu tidak mudah kecuali susah. susah sekali ya. Ya walaupun udah dalam 3 balapan kaki kayaknya Bagnaia dan terus kalau saya melihatnya sih Bagnaia menang tapi tidak semeyakinkan kayak di GP Jerez ya, di Jerez atau GP Italia. Ya meskipun Tapi kemenangan ya meskipun kemenangan kali ini juga spesial sih bagi ya, Bagnaia karena dia menyamai rekor Casey Stoner, dia juga menjadi pembalap Italia pertama setelah Valentino Lois. Rossi yang bisa menang 3 kali berturut-turut ya, di era modern. Oke, Ya kayak itu sih. apa, menyamai gurunya ya, menyamai gurunya Valentino Rossi. Yang kebetulan juga Valentino Rossi kan pembalap Italia sekarang yang jadi juara MotoGP, jadi tentunya ada kebanggaan tersendiri bagi akademi VR46. Tapi ya kembali bicara soal persaingan perburuan gelar, tentunya untuk man of the match, kayak kalau sepak bola ya man of the match, pembalap terbaik balapan kali ini tentu saja yaitu Fabio Quartararo ya. Akhirnya kayak kualifikasi ya jadi non Ducati sendirian di depan di balapan juga sama 5 besar 4 pembalap Ducati cuma dia yang sendirian di posisi 2 lagi dan tadi kan seperti kita tahu jarak Quartararo dengan Bagnaia kan 49 poin sebelum ini ya 49 Iya, poin 49. untuk dibangkas dengan 8 balapan seri dan kalau menghitung kata-kata tuh setidaknya Quartararo harus menjaga sekitar 8, sekian poin itu tuh 8, sekian poin di setiap balapan dan dengan hanya kehilangan 5 poin di sirkuit seperti Red Bull ini tentunya posisi kedua itu ibarat kemenangan bagi Quartararo ya nggak pas untuk pasnya untuk mempertahankan dua karena hasil penting di sirkuit lawan ibaratnya di kandang lawan. Iya sih, kalau lihat performanya masih berpeluang besar untuk seenggaknya di 7 seri ini. Ya, Karena ya saya ngutip dari Lin Jarvis saja deh kalau performanya Fabio Quartararo ini benar-benar masih di atas dari Bagnaia kalau secara individual ya. Penampilan yang hebat dari pembalap yang hebat, ya, ya masih sulit sih untuk kedepannya. Seenggaknya kans untuk menjaga finish di 3 besar itu masih besar dibandingkan eh, pembalap lain Alex Espargaro katakanlah. Dia ya, juga motornya itu masih masih belum cukup konsisten untuk menang dan mengejar Quartararo dibandingkan Bagnaia sendiri. ya, betul. Masih dan bicara soal tadi Lee Jarvis menang tadi dia bilang bahwa Fabio Quartararo adalah pembalap terbaik di uh, saat ini ya di MotoGP. Ya kalau dibilang, soalnya emang anggapannya apa uh, Ducati motor terbaik untuk saat ini dan Bagnaia menghadapi sebuah keraguan tentang pencapaiannya. Emang dia menang dan saya yakin dia pantas menang karena walaupun dapat motor terbaik pun kalau nggak menang ya sama saja kan. Tapi dia buktinya berhasil paling menonjol di antara Ducati itu juga pencapaian tersendiri. Cuma untuk Quartararo saya kira harus dipuji lah untuk posisi kedua di Red Bull Ring. Karena sebelumnya rank back tingkat 3 kan. Yamaha ya, Yamaha Club back Iya, 3. eh, ini kan ada scan baru ya. Dan Iya, sebelum balapan pun pengamat atau teknisi atau rival-rivalnya, rival-rival Quartararo bilang dengan adanya scan ini bisa menguntungkan Yamaha. Tapi eh, pas prakteknya, pas race day ini justru benar kata Quartararo kalau Chicken ini masih menguntungkan Ducati dengan trek yang karakternya Ducati banget dengan iya, lintasan lurus yang panjang dan memang benar-benar ini stop and kayak go. perlawanan ya stop and go dan Quartararo membuktikan kelasnya di hari ini gitu. Iya, itu menurut saya manuver Quartararo ke Jack Miller di posisi kedua itu bisa jadi kandidat overtake terbaik untuk musim ini ya. Dan karena dia mengalahkan Jack Miller dalam pengereman di tikungan dua, menyalip dari sisi luar, yang dari tikungan kan 2A, 2B, 2A dari luar, terus untuk masuk ke dalam lewat 2B dan itu nggak menyangka kayaknya. Kayak tadi kalau lihat pas aku ngeliat ya, waktu Quartararo menyalip Miller tuh reaksinya uh,
general manager Ducati digitalinnya bos kita. Itu benar-benar katakanlah job desk yang gagal dari Ya, Jack Miller ya, harusnya dia bisa memberikan apa, memberikan efek untuk race ini berjalan lebih seru dengan mengejar Bagnaia, tapi yang saya lihat dia justru menjadi ibaratnya wingman ya, bagi Bagnaia. Ya ini seperti di balapan kali ini, tapi saya lihat ini kok justru malah kayak tim order dengan membiarkan Bagnaia melebarkan gap dengan Miller, justru malah terkejar sama Quartararo di lap-lap terakhir. Ya ini secara nggak langsung bikin PR-nya Bagnaia makin berat karena Quartararo mampu finish di urutan kedua sih. Gitu. ya, ya emang kalau bagi Ducati agak disayangkan karena Jack Miller gagal. Tapi ya gimana ya? Soalnya tadi kita lihat sehabis menyalip Miller juga Quartararo sulit untuk dikejar oleh Miller juga ya. Tadi jaraknya langsung hampir 1 detik lah. Dan dia bisa mendekat dengan tengah. Dan mungkin kalau balapannya lebih lama, Quartararo bisa menang karena emang lebih baik dalam pemilihan ban. Oke, terus berarti ya Miller walaupun bagaimanapun juga posisi ketiga adalah hasil yang bagus juga bagi dia karena dia berarti sudah 3 kali mencetak podium dalam 4 balapan terakhir menegaskan trennya Miller bahwa dia lebih bagus di paruh musim kedua. Tapi ya sepertinya memang perannya cukup sebagai wingman di Ducati di kedua masa kemudian. Iya. Wingman. Oke, terus yang terakhir ini menarik juga karena seharusnya GP Australia ini menjadi balapan penentuan untuk pemilihan siapa pemilihan ke kansel tim baru Bangmaya pada musim depan, yaitu ada ini Abasiani dan juga Martin yang tampil kuat di kualifikasi tapi di balapan sama-sama apes. Tadi ya kita tahu Basian ini di awal-awal balapan kayak mengalami masalah dengan remnya, beberapa kali melebar terus akhirnya melanjutkan balapan. Sementara Martin bersaing dengan Miller untuk posisi ketiga tapi ya terjatuh di tikungan satu tadi ya Mas Agung. Iya. Nah, satu. Terjatuh di tikungan satu waktu berusaha merebut posisi kedua ya kalau nggak salah dari Jack Miller, tapi malah justru apes. Jack Millernya juga mundur, lalu posisinya direbut sama Quartararo. Ya, Itu yang bikin gigi darinya tepuk jidat. ya harusnya bisa posisi 4 ya, bisa banyak banget tadi poin yang seharusnya dipangkas Bagna ya, tapi ya Iya. ya emang kurang beruntung lah balapan Quartararo dan bagus pada balapan kali ini. Dan ini dengan Dan hmm, eh, persaingan Bastian ini sama Martin ini kayak ibaratnya sequel di musim 2022 ini sih, selain gelar juara dunia kan ini ya, panas sejak awal musim ya. Terus ya, di GP Inggris beberapa kali Jorge Martin sama Bastian ini terlibat duel yang akhirnya waktu kala itu Bastian ini masih unggul dengan finish di posisi keempat, Jorge Martin di belakangnya, tepat di ya, belakangnya Dan ini sama-sama apes, sama-sama jatuh, meskipun kalau saya lihat dari race sendiri, race di GP Austria sendiri, Jorge Martin masih di atas ya. Kalau penilaian saya, Jorge ya, Martin masih di atas Bastiani. Tapi kalau dari segi klasemen, ya masih unggul Bastiani ini dengan udah 3 kali menang. Ya, Paolo Ciabatti Ducati ini makin pusing ke depannya, karena masih belum ketebak sampai GP Austria berakhir. ya, benar. Maksudnya belum kelihatan banget siapa yang lebih bagus antara keduanya. Masih kayak mau milih Martin tapi Bastiani juga punya Ya, keunggulan ini, milih Bastiani tapi Martin juga punya keunggulan tersendiri. Agak susah. Dan ya nanti kita tunggu aja siapa yang akan diumumkan Ducati sebagai pembalap baru mereka di kalau nggak salah rencananya di GP Misano ya tanggal ya. 4 September. Seri seri selanjutnya kan. Seri selanjutnya di Misano. Oke. Terus Selain Bastian hmm? ini sama Martin juga yang pembalap kejutan di seri kali ini Luca Marini kali ya, yang Ah finish ya di benar bukan urutan Mary. keempat.
dari sama sekali nggak hmm, terduga sih. Start di posisi ke-13 kalau nggak salah. ya Eh, 13. Posisi 13 pelan-pelan eh, mulai memperbaiki posisinya, menyalip Johan Zarco, lalu puncaknya sempat duel sama Quartararo juga, dan akhirnya finish di posisi keempat lewat rezekinya itu ya, Alis. jatuhnya Ya. Martin, Oh, Aston Martin ya Martin. jatuh Martin. Benar-benar. Tadi harusnya kelima, kalau Martin jatuh Martin. Dan kalau Iya. mereka lihat juga sebenarnya ada kelihatan potensi dari Marini di kualifikasi, dia kan nggak lulus kualifikasi dua ya jadi. Tapi di Iya. kualifikasi dua, di kualifikasi satu dia bagus di dua sektor pertama, cuma di sektor tiga dia agak kehilangan waktu cukup banyak sehingga cuma di posisi tiga waktu kualifikasi satu atau di posisi 13 waktu sekarang. Ya ini uh, kayak membayar juga ya. Kan kemarin juga sempat bagus kan di Marini di GP Jerman, GP Jerman. Belanda, ya kan? Sorry, GP Belanda ya begitu karena ada masalah. Tapi Eh, Luca Marini waktu di Jerman dia finish di urutan kelima, lalu kelima di ya, Italia sama Catalonia berhasil di urutan keenam. Dua ya seri itu finish di urutan keenam. Dan ini hasil terbaiknya Luca Marini sepanjang naik di sejak naik ke kelas kelas utama utama. ya. Iya. Ya, ya. Tapi kayaknya untuk jadi pembalap tim pabrikan Ducati kayaknya susah ya, karena ya tetap masih kalau dari performa lebih bagus Bastian ini sama Martin. Walaupun kalau orang-orang bilangnya Marini itu kayak diesel karena panasnya lama. Ya itu udah musim kedua mungkin kalau dia memang mau membuktikan kualitasnya setidaknya musim ini harus bisa podium lah. Ada podium dari Marini. Masih harus menunggu. Ya, sudah. Kalau Terus, kalau hmm, untuk kalau untuk kursi pabrikan sendiri, Luca Marini sebenarnya mau beberapa waktu yang lalu di media dia sempat bilang siapa sih yang nggak mau ditawari kursi pabrikan, gue juga mau dong meskipun musik. dia sadar kalau performanya masih angin-anginan. Ya, Jadi kursi pabrikan Ducati ya walaupun nggak ada di nominasi ya, duduk di nominasi, nominasinya kan cuma Martin sama ya pasti ada dua orang aja. ini nih dua orang toh. Tapi kalau ditawari ya kenapa enggak gitu. Ya jelas. Sama Secara orang. kursi secara kursi pabrikan. Ya, ya siapa nggak mau. Karena emang bagaimanapun nih Fabian sudah memberikan dukungan yang lebih bagus dan besar dari sumber daya dan lain-lain. Tentu tim Fabrikan lebih baik. Ya, oke. Berarti, oh ya sama satu lagi tadi ada kabar grup juga. Ah, kayak Joan Mir setelah kemarin memberi sinyal bakal gabung dengan tim Volda, tapi kayaknya dia kayak apa ya, malah jatuh lagi ya. Kalau candaannya emang membiasakan diri karena udah kan motor yang susah kan. Membiasakan diri sejak Ya awal ini untuk tangguh ya menghadapi. ini soal Mir Mir gabung ke Repsol Honda juga ibaratnya kayak jerawat yang nggak pecah-pecah gitu loh Mas. Oke ya, Udah tahu ketahuan, iya iya, ketahuan tapi nggak diumumin gitu. nggak keluar keluar gitu ya. Ya benar benar. Iya. Dan ini hasil DNF lagi di Austria juga mengecewakan sekali. Berarti total dia sudah mengoleksi satu, dua, enam ya, 6 DNF sepanjang musim ini sejak di Portugal, Prancis, Italia, Jerman, kemarin Inggris, Ya Inggris berarti masih. dua musim kan, lalu Ya ya. Austria ini. Ini ditambah sama cedera pergelangan kaki. Ah Kalau ya yang saya ya. baca kabar terbaru pergelangan kaki. Ya akan disayangkan juga. Karena sebenarnya MotoGP Australia itu salah satu balapan uh, dengan rekor bagus bagi Joan Mir dengan 2 kali menjadikan rekap musim lalu dan musim sebelumnya seperti 2020 2021 dan sebenarnya kelihatan sempat kelihatan bagus, apa kompetitif juga waktu dilihat di persen kualifikasi cuma emang sepertinya beban tersendiri kali ya karena udah mau kayak tadi kayak dibilang Mas Agung kayak jerawat tapi udah udah tinggal deket tapi udah mau gabung Honda tapi nggak keluar keluar kitanya. Oke, berarti oke mungkin dari sekian dulu dari kami soal balapan MotoGP Osaka
Ya agak susah ya mau dibilang siapa yang paling bagus di balapan kali ini pas Bang Maya menang tapi Quartararo juga Ya bersinar. biasa aja. Kalau Mas Agung melihatnya siapa yang paling bagus balapan kali ini? Bang Maya atau Quartararo? Atau mungkin itu balap lain? Eh, enggak sih, kalau saya lihatnya Luca Marini sih. Luka Dia Marini. kalau di sepak bola man of the match-nya untuk seri kali ini. Oke, siap. Meskipun juga saya lihatnya Fabio Quartararo dia juga fight-nya luar biasa sekali ya. Tapi saya lebih cenderung ke Luca Marini Oke. gitu. Karena tadi ya tidak menyangka ya. Dan, Nggak menyangka dan itu di luar radar start posisi 13 bisa finish di urutan 4 terlepas dari Jorge Martin yang mengalami crash. oke, oke, berarti kalau Mas Agung menilainya eh, Luka Marini ya, adiknya Valentino Rossi. Referensinya Valentino Rossi Mas Agung. Ya, seenggaknya sebenarnya saya berharap Takaki Nakagami sih Ah iya benar, menciptakan hat-trick Jepang kan di sabu bersih GP pembalap Jepang. Austria setelah Moto3 Ayumu Sasaki, lalu di Moto2 Moto2 ada Ai Ayo Ogura, Guru. malah Nakagaminya crash. Ya Nah udah, ya, dia tertekan. Mungkin satu lagi sinyal bahwa Ogura makin mendekat ke Asia Agenda. Dari kanak kami. Oke lah, berarti itu saja dari kami soal balapan MotoGP Austria. Dan kalau Bulan Sport punya opini, pendapat, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, juga mau like, subscribe, dan ikuti berita-berita olahraga dan terutama MotoGP di bulansport.com. Dan sampai jumpa di balapan berikutnya di GP Misano ya, tanggal 4 September 2021. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.